Pak Kiai. Baik. Sebagai warga negara yang patuh akan peraturan lalu lintas berkendara, Baik. kan wajib bagi kita semua memiliki SIM. Bukan wajib tapi harus. Wajib itu bahasa agama. Kalau harus itu adalah bahasa kenegaraan atau yang lainnya. Kalau wajib itu pasti ada dalilnya. Ya, wajib. Maka katakan keharusan. Lanjut. Baik SIM motor maupun SIM mobil. Ya, harus memiliki SIM. SIM motor maupun SIM mobil. Baik. Pertanyaannya? Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika membuat SIM pakai calo? Oh, hukum membuat SIM pakai calo. Ini mau hukum negara atau hukum Islam yang ditanyakan? Hukum Islam. Baik. Hukum Islam tentang calo ya. Praktek di lapangan. Begini, calo itu ada dua yang saya tahu. Calo ada dua. Kita bicara SIM gitu ya, lebih mudah. Nah, bisa SIM, bisa sertifikat dan lain sebagainya ya. Calo ada dua. Calo pendamping satu dan calo pekerja. Paham? Ini istilah saya. Calo pendamping dan calo pekerja. Kalau calo pendamping itu begini misalnya. Sampean tidak pernah pergi ke kantor polisi atau samsat, tidak ngerti. Jangankan ngurus, pintunya aja nggak tahu, karena memang nggak paham. Ya. Kemudian kawan sampean ini dia paham dan punya pengalaman ngurus SIM jadi. Paham? Maka sampean diantarkan oleh kawan sampean ini. Ya dengan perjanjian apa? Misalnya begini, tolong antarkan saya mengurus SIM ya, sampean tak bayar 100.000 misalnya. Maka sampean diantarkan oleh kawan sampean ini ya, mulai dari rumah, gambarannya goncengan naik motor gitu ya, sampai ke tempat kantor pos itu loh alamatnya, kan tahu sekarang ya. Kemudian didampingi, bahkan waktu ujian pun gitu ya, ujian praktek, ujian tulis sama juga didampingi walaupun dari jauh. Karena sampean tidak berani ya. Sudah sampai sampean melakukan segala sesuatu terkait dengan ujian, membuat SIM bahkan sampai lulus gitu ya. Sedangkan teman sampean ini mendampingi. Ini juga namanya calo. Boleh hukumnya. Namanya jual jasa. Jual jasa mengantarkan, termasuk mengambilkan formulir, termasuk ikut membayarkan ke bank karena sampai tidak tahu, termasuk juga mendampingi waktu foto, ya itu boleh. Karena apa? Namanya penjual jasa, hukumnya sah di dalam jual beli. Paham? Itu satu. Yang kedua, calo pekerja. Apa itu calo pekerja? Begini calo pekerja itu. Sampean tanya, saya kepingin bikin SIM. Oh ya tidak apa-apa, lewat saya uruskan semuanya. Misalnya bikin SIM itu, misalnya ya, sebut saja SIM motor itu ya, sebut saja 300.000 itu ya. Maka dia minta sama sampean, saya buatkan dengan bayar 1 juta. Loh kok 1 juta? Saya dengar 300.000. Iya, soalnya kalau mau jalan tol, saya harus bayar pertama kepada satpamnya misalnya satpam yang ada di kantor polisi. Berapa bayar satpamnya? 50.000. Minta parkiran yang nyaman misalnya. Zaman saya mau ngasihkan uang 1 juta kan ya, diambil 50.000 untuk satpam, minta yang nyaman gitu ya. Kedua, saya harus membayar penjaga loket. Berapa penjaga loket? Misalnya 100 mintanya, begitu ya, maka dia bayar 100 dari uang sampean tadi itu. Demikian sampai proses, dia terus membayar, itu namanya menyogok. Paham? Namanya apa? Menyogok. Lah menyogok itu namanya riswah. Dan riswah itu haram hukumnya. Kata Nabi SAW, ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok dan yang mau disogok itu diancam masuk neraka. Jadi tadi ya,
sampean diminta itu dan sampean tahu uang sampean 1 juta untuk dunia sogok menyogok, sampean dosa. Ini teman sampean calonya, calo pekerja juga dosa, satpam di kantor polisi juga dosa, terus penjaga loketnya juga dosa, yang bagian foto juga dosa kalau disogok. Semua yang terkait dengan sogok menyogok itu dosa, dan besok semua akan diancam masuk neraka. Dalam hadis apa? Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang niat menyogok dan yang disogok akan masuk neraka. Begitu ya. Jadi ada 2 calo itu, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Paham? Baik.